Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali dalam program acara Syiar. Dan pemirsa, di hari ini dengan tema pembahasan kita adalah Spirit Muharram 1445 Hijriah. Nah, sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan yang tentunya akan memberikan tausiah dan juga ilmu-ilmunya kepada kita semua. Yakni ada Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Irfan Ilmi SOSI MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya sudah hadir menemani kebersamaan Syiar tentunya hari ini. Nah, pemirsa, sudah ada juga jamaah yang akan menemani kebersamaan kita dan tentunya nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung bersama Ustadz Irfan, yakni ada dari Majelis Ta'lim Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat ya semuanya? Meriah sepertinya bajunya ya hari ini. Alhamdulillah, ini ibu-ibu dari Dharma Wanita TVRI Jambi tentunya. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan tadi Ibu, boleh langsung bertanya sama Ustadz Irfan di sore hari ini ya. Boleh bertanya, tapi jangan bertanya-tanya Ustadz ya. Betul. Cukup dalam hati aja kalau bertanya-tanya. Nah, pemirsa, nggak afdol kalau nggak saya sapa juga yang satu ini yang selalu setia menemani kebersamaan Syiar tentunya dalam setiap episodenya tentunya. Ada siapa? Ada grup Gambus El Hawa. Assalamualaikum Bang Hafiz Kanajwa. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Yang penting sehat, murah rezeki, barokah semuanya. Amin. Kelihatan kalau job banyak. Cerah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, bersama Ustadz Irfan ya Ustadz, kita akan ngebahas tentang Spirit Muharram 1445 Hijriah yang insya Allah sebentar lagi akan kita sama-sama lewati, kurang lebih sekitar 1 minggu lagi dari perpindahan tahun dari tahun 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah tentunya. Seperti apa sebenarnya spirit yang harus kita siapkan? Kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Irfan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah dari Majelis Taklim Dharma Wanita TVRI Jambi, Punyo Gito. Ayo. Mas Jepri yang Ustaz ganteng menemani kita. Alhamdulillah, beda tipis sama Ustadz kayaknya. Ganteng. Kemudian Mbak Najwa, El Hawa, El Hawa, yang tentunya masyarakat Jambi sudah nggak asing lagi dengan grup Gambus ini. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa berjumpa di TVRI dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena sehat itu sungguh harta yang paling mahal, Bu ya. Benar, Ustaz. Terlihat dari wajahnya, mudah-mudahan ibu-ibu ini jadi ahli surga. Amin. Ya kan Mas Jepri, coba lihat. Allah. Cerah-cerah semua. Cerah-cerah. Bajunya cerah, bibirnya cerah, wajahnya cerah kan itu ya. Itu. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal syukron bilisan, yaitu mengucapkan lafaz hamdalah dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita belum mampu sempurna, karena memang syukur itu kan bilisan, biqol, qalbi dan bil af'al ya kan. Kalau bisa kita melaksanakan tiga-tiganya itu lebih bagus. Minimal dengan ucapan alhamdulillah setiap hari, setiap saat, karena semua yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita, ayunan tangan kita sampai ke studio ini, itu pun tidak lain dan tidak bukan karena ridha Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah tergolong umatnya yang mendapatkan perlindungan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para pemirsa, ibu-ibu rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah di akhir bulan Dzulhijjah. Mungkin sebentar lagi, nggak nyampe 1 minggu lagi kita akan berganti tahun. Tentunya kita semua punya angan-angan tahun depan pinginnya seperti apa. Tentunya kita semua tahun depan pingin lebih maju dari sekarang. Bukan maju perut saja, tapi maju usaha. Tahan napas saya, Ustaz. Kemudian maju dari segala hal. Usaha kita, maju dalam ibadah, kan gitu harusnya begitu, Bu ya. Karena memang kata Abdul Aziz bin Abu Rawad bahwa sesungguhnya ada 3 golongan manusia itu. Yang pertama, golongan orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah itu orang yang beruntung di atas dunia ini. Kemudian ada orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan ada orang yang celaka. Orang yang celaka itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Ibu-ibu pilih yang mana? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kesehatannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, kemudian rezekinya lebih baik, kan gitu ya. Tapi kesemuanya itu tentunya kita semua perlu ikhtiar, Bu ya. Perlu usaha. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Dalam rangka ikhtiar. Supaya apa? Supaya agama yang diturunkan oleh Allah itu bisa sampai kepada umat. Bisa kita bayangkan, andaikan Rasulullah ketika menyebarkan agama di waktu itu lalu terbunuh dengan kafir-kafir Quraisy yang memusuhinya, mungkin sampai saat ini kita masih menyembah berhala. Mungkin sampai saat ini masih menyembah patung. Sampai saat ini mungkin masih saja kita menyembah pepohonan dan sebagainya. Tapi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan usaha hijrah tadi ke kota Madinah, sampailah agama Islam kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita, ibu sekalian, di dalam surah At-Taubah ayat 20, nanti bisa dibuka di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda rabbihim wa ulaika humul faizun. Jadi orang yang mendapatkan keberuntungan itu, orang yang mendapatkan kebahagiaan, nah itu Bu, yang pertama alladzina amanu. Pertama orang iman dulu. Iman ini Bu, ibarat pulsa kalau di dalam HP. Zaman sekarang ibarat paket lah Bu ya. Kuota. Kuota ya, itu. Kuota. Mas Jepri punya HP bagus, harganya mahal 15 juta. Tapi enggak ada kuotanya. Iya. Kira-kira ketika ada ibu-ibu kirim pesan ke Mas Jepri, masuk nggak pesannya? Enggak dong, Ustaz. Enggak dong. Enggak ya. Enggak. Karena apa? Enggak ada Karena kuota. nah, itu Bu. Di dalam hati manusia, kalau tidak ada iman, maka pesan-pesan Allah itu tidak akan sampai kepada hati kita. Kita perlu perhatikan ibu sekalian. Kadang kita semua pernah mendengar ketika ada seseorang yang berbuat jelek, lalu kita ingatkan jawabannya, kami belum dapat hidayah. Betul nggak? Benar Ustaz. Pernah nggak Mas Jepri mendengar seperti itu? Sering Ustaz. Sering ya. Atau ada juga ibu-ibu yang curhat sama Ustadz, Pak Ustadz, tolong doain dong suami saya supaya diberikan hidayah, begitu ya? Iya. Supaya mau sholat, supaya baik, supaya ya macam-macam lah, ya kan? Iya, Minta doakan. Itu mesti dibalik, Bu. Caranya bagaimana membaliknya? Bukan hidayah itu yang tidak ada. Al-Quran itu 30 juz. Berapa ratus ayat, berapa ribu huruf.
semua bernilai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nilai petunjuk itu. Begitu Allah turunkan satu ayat saja isinya petunjuk. Satu ayat saja isinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja petunjuk itu tidak mampu diterima oleh kita karena hati kita nggak ada imannya. Maka pesan-pesan Allah itu nggak sampai kepada kita. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memelihara iman itu. Karena iman manusia itu tidak seperti imannya malaikat. Kalau imannya malaikat mah Bu, frekuensinya pun terlalu tinggi terus ya. Di atas 100 gitu ya. Nah, kemudian manusia itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik tuh rajin ke masjid, rajin ke taklim gitu ya. Iya. Begitu turun, males banget tuh. Sholat subuh udah 6:30, 7:30. Sehingga bangunnya kesiangan. Udah kesiangan bingung pula nih Mas Jepri. Iya. Waduh, sholat subuh nggak ya? Udah daripada nggak sholat subuh, sholat. Allahu Akbar. Niatnya gimana ya? Udahlah. Ya kan karena kita kesiangan dibuatnya usolli fardhu subhi rakaataini kesiangan. Allahu Akbar. Mestinya apa? Kodoan Bu. Jadi kalau kita kesiangan, tapi jangan disengaja nih. Kalau kesiangan setiap hari itu mah sengaja ya. Iya, sengaja. Jadi kesiangan nih. Bangunnya jam 8. Begitu jam 8 bangun ambil air wudhu langsung sholat. Sholatnya apa? Usolli fardhu subhi rakaataini kodoan gitu ya, jangan adaan karena kita sholat bukan pada waktunya. Kodoan lillahi ta'ala, nggak jadi masalah. Tapi memang kesiangan karena sholat itu salah satu dari uzurnya, tidur itu adalah salah satu dari uzurnya sholat. Jadi orang tertidur itu nggak kena hukum Bu. Walaupun dia tertidur sampai jam 11, ya kan, sampai jam 11 siang. Maka jam 11 itu boleh salat subuh. Tapi kalau nggak denger azan ya udah. Iya. Ya. Kalau pas azan denger, habis itu tidur lagi. Itu mah sengaja namanya. Itu sengaja ya kan. Bunyi azan subuh tarik selimut. Nah ini lain ceritanya. Itu. Ini kan kalau kita tertidur. Baik. Maka iman itu yang pertama. Iya. Itu kan. Kata Allah, alladzina amanu. Jadi iman dulu kita pelihara supaya pesan-pesan itu masuk kepada kita, sampai kepada kita. Baik Ustadz, ditahan dulu untuk poin-poin selanjutnya. Kita beri terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari yang berbahagia ini tentunya. Dan buat pemirsa yang baru bergabung, selamat bergabung karena kita baru masuk di segmen kedua dalam pembahasan Spirit Muharram 1445 Hijriah. Nah, satu buah poin penting yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Irfan Ilmi, yakni tentang iman Ustadz. Ibarat kuota. Kalau keimanan itu kosong, tentunya pesan-pesan dan juga hidayah serta petunjuk dari Allah itu nggak sampai sama kita. Ya. Poin yang paling luar biasa itu Ustadz. Seperti ibarat kuota kata Ustadz ya Bu ya. Silakan dilanjutkan Ustadz, untuk poin selanjutnya. Jadi iman itu betul Bu, seperti kuota. Secantik apapun wajah seseorang, setampan apapun wajah seseorang, ketika tidak ada iman, maka di hadapan Allah tidak ada harganya. Sama seperti HP kita. HP kita mau harga 50 juta Bu, kalau nggak ada kuotanya apa gunanya? Ada, cuma dilihat-lihat aja. Benar. Nah, itu hanya dikagumi oleh orang, tapi tidak dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka yang pertama yang kita kejar di tahun yang akan datang ini adalah memelihara keimanan tadi. Kemudian yang kedua, setelah amanu wa hajaru, kita harus berani berhijrah. Pak Ustadz, hijrah zaman sekarang apakah harus seperti Rasulullah? Pindah dari tempat A ke tempat B? Tidak, Ibu sekalian. Kita harus berani mengatakan tidak untuk tidak kebaikan dan mengatakan iya untuk berbuat baik. Itu hijrah namanya Bu. Karena hijrah itu bukan dari penampilan. Sekarang ada tren tuh Mas Jepri, ada peci hijrah. Gimana tuh Ustaz? Tuh kan Peci belum tahu kan? Belum tahu nih Ustaz. Jadi gimana peci hijrah itu kan ada peci yang begitu ya.
Pecinya biasanya kan kalau pakai peci apa topi? Topi. Ya, topi hijrah. Topi kan biasanya ada ke depannya iya, tuh. ada, iya. Itu dipotong sekarang, ada. Oh. Di belakangnya tetap sama. Mungkin Mas Jepri punya? Iya. Punya ya? Enggak, belum punya Ustaz. Kalau Ustaz mau saya ngasih. punya. Cuma saya nggak pantas pakai itu. Makanya saya nggak pernah pakai. Nah itu pernah dipakai oleh salah satu ustaz kita yang terkenal. Itu ada topi hijrah. Topi hijrah. Ada kaos hijrah. Ada jilbab hijrah gitu ya. Nah itu hijrah itu bukan dari penampilan. Itu sekarang pakai jilbab, besok pakai nikob misalnya kan. Tahu nikob Bu? Cadar. Kami udah hijrah Ustadz, karena kami sudah bercadar. Tapi besok hari masih selfie dengan begini ya kan, ibu-ibu. Nah itu sama aja belum hijrah. Hijrah itu lebih cenderung kepada akhlak. Makanya Rasulullah hijrah itu misinya adalah merubah akhlak. Pertama merubah iman. Yang dulu orang beriman kepada berhala, kepada patung segala macam, dirubah oleh Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah. Dirubah dengan apa? Dirubah dengan iman kepada Allah. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Yang dulu kalau zaman-zaman jahiliyah gitu Mas Jepri. Kalau perempuan lahir anak laki-laki dikubur, anak perempuan dikubur hidup-hidup gitu ya. Nah, itu dirubah oleh Rasulullah SAW sampai mengatakan ittaqun nisa, sayangi itu perempuan, takutlah engkau dengan perempuan gitu kan. Diangkat derajatnya dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang lebih baik. Nah itu sebenarnya Bu, spirit hijrah kita. Karena memang ketika seseorang mengatakan tidak untuk maksiat misalnya kan, berarti dia sudah bertekad dalam hati untuk apa? Untuk lebih baik. Karena orang yang beruntung itu tadi orang yang hari ini lebih baik. Yang hari ini lebih baik daripada hari kan kemarin begitu Bu ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Wajahadu. Kata Allah SWT jihad itu kan. Itu dulu jihad Rasulullah itu berat tantangannya. Menyebarkan agama Islam sampai lafaz la ilaha illallah terdengar oleh kita, itu tantangannya luar biasa. Tantangannya nyawa Bu. Kita jihad, ibu-ibu apalagi. Kalau kita Mas Jepri jihadnya laki-laki mencari nafkah. Benar, buat istri dan anak. Iya. Oh jangan dibalik. Iya. Kemarin ada ustadz yang membalik. Buat anak dan istri-istri. Nah, itu bahaya. Ada kalimat jamaknya Ustaz. Betul. Ya? Kita ini sensitif kalau di hadapan ibu-ibu. Iya. Kita tahan dulu Ustaz. Nah, itu. Oh, jangan terbalik. Iya. Buat istri dan anak-anak dinilai jihad. Ibu-ibu jihadnya di mana? Taat dengan suami itu jihad, Ibu. Taat dengan suami jihad. Kemudian apalagi mengerjakan pekerjaan di rumah dinilai jihad. Itu. Jadi kalau dulu orang berperang melawan kafir Quraisy, sekarang jihadnya cukup di rumah. Pahala ibu luar biasa. Ibu ya, itu kan ada hadisnya Aisyah. Siapa yang memasak gandum, ya kan? Yes. Itu untuk menghidangkan makan suami dan anak-anak, ya kan? Nah, itu maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala setiap butir gandum itu. Coba kalau ibu masak nasi, beras, jangan masak nasi. Belum jadi ya, masak beras dulu. Kalau masak nasi jadi bubur, ya kan? Kalau masak beras jadi nasi itu berapa butir setiap hari yang ibu masak? Dihitung Bu. Coba ya? dihitung. Itu nilai kebaikan Allah berikan kepada luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Hadis ini memang sederhana, tapi nilai pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Siapa yang mencuci pakaian diniati dengan ibadah, pakaian suami, pakaian kita, pakaian ini, insya Allah hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menggelitik tapi mengandung pahala. Siapa yang memberikan minyak wangi kemudian mengusap jenggot suami. Itu Bu. Nggak punya nih Ustaz. Makanya itu menggelitik, tapi hadis Aisyah begitu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dari setiap helai jenggot yang diusapnya. Masya Allah. Pengen cepat pulang nih kayaknya Ustaz ibu-ibu. Ibu yang bertanya, suami saya enggak punya
nggak punya jenggot Pak Iya, Ustadz. Lah cari jenggot yang lain aja. Jangan dong Ustaz ya, jangan dong. Ya, Besok ya. saya tempel lah Ustaz. Itu padahal sederhana, Bu. Sederhana. Nah, tapi begitu Allah SWT berikan kebaikan buat kita. Maka saya sering ngomong dengan jamaah sekalian, ibadah yang paling panjang itu kan nikah ya. Mas, ya? Benar. Ibadah yang paling panjang itu nikah. Maka wajar kalau di dalam pernikahan tuh ada cekcok, ada masalah, ada itu. Iya, Karena iya. memang ibadah gitu loh. Ibadah nggak ada yang mudah. Nggak Ustaz. ada ibadah itu yang tidak ada halangan, tidak ada ujian tuh nggak ada. Maka wajar Ibu kalau di dalam rumah tangga tuh ada itu ini perselisihan, Iya. itu namanya ibadah. Kalau nggak ada ujian, gimana kita mau naik Kelas. naik level kita. Nah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Nah, tadi dengan apa? Dengan harta kita. Kalau kita punya harta, kemudian kita infakkan, itu juga dinilai jihad. Ya, bi amwalihim, dengan harta kita. Kita punya harta cukup untuk berangkat umroh misalnya. Ya udah, berangkat umroh dinilai jihad. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah akan kami ganti itu ya. 700 kali lipat dari biaya yang kau keluarkan. Begitu kan Mas? Masya Allah. Ya, itu pahalanya luar biasa itu. Itu jihad dengan harta kita. Walaupun kadang berat, Bu. Ada ketika kita sudah punya niat ke tanah suci. Kemudian ada anak kita mau kepingin beli motor. Terkadang kita masih tergoda dengan itu dunia. Akhirnya apa? Akhirnya umrohnya nggak jadi, dibelikan motor anaknya. Sementara anak kita belum cukup umur untuk bawa motor. Ya kan? Akhirnya anak tadi egonya tinggi, bawa motor di jalan, udah begitu terjadi kecelakaan. Padahal Allah sudah berikan jalan bahwa uang itu untuk berangkat ibadah haji atau ibadah umroh, kan begitu ya. Jadi kita jihad itu dengan harta kita, kita menggunakan harta itu sesuai dengan proporsinya. Kalau memang itu untuk ibadah, ya udah, untuk umroh berangkat, untuk daftar haji silahkan, itu kan. Walaupun haji masih ngantri panjang, yang penting daftar dulu. Urusan berangkat nggak berangkat itu urusan Allah. Nggak usah mikir, oh nanti kami sampai apa enggak Pak Ustadz ya, umur saya sudah sekian, haji udah sekian tahun nunggunya. Iya. Yang penting jihadnya dulu. Daftar Sanggup nggak kita ngeluarin duit untuk itu nawaitunya tadi? Benar. Itu Nggak murah Ustaz. iya, karena disitulah ada gejolak godaan. Iya. Iya kan? Enakan beli mobil lah daripada daftar haji. Daftar haji berdua dengan 50. suami udah 50 juta. Dapatlah beli mobil misalnya kan gitu. Dan ada yang terjadi seperti itu. Maka itu ketika mengalihkan, maka nilai jihad kita itu dianggap mundur dari jihadnya. Itu ya. Tapi kalau kita maju, insya Allah, walaupun baru daftar, dinilai jihad fisabilillah. Bi amwalihim, apalagi wa anfusihim. Dengan apa? Dengan tubuh kita, dengan kekuatan tenaga kita. Nah, itu dari rumah pergi sholat jamaah di masjid misalnya kan, ini jihad karena berat rupanya Bu, ya kan? Orang yang tidak ada iman dalam hati, walaupun di sebelah masjid, nggak mau datang ke masjid. Iya, gitu kan? Nggak mau datang ke masjid. Suara kenceng, speaker, suara azan, itu kalau nggak ada iman tadi nggak merasa terpanggil, itu kan? Iya. Karena tidak ada kuotanya tadi. Itu Nggak sampai Ustaz, nggak ya? sampai pesannya. Bodo amat dah, itu kan? Sholat masih ada nih, gitu begitu ya? Iya. Nanti aja dah, masih ada waktu 3 jam lagi. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya kita berusaha membenarkan, membela diri kita. Benar. Padahal itu sesungguhnya itu salah gitu. Nah, itu. Maka kita, kata Allah, orang yang dari pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, yang memelihara iman, berani mengatakan saya hijrah, berusaha untuk lebih baik dari hari kemarin, kemudian dia berani berjihad menggunakan bi amwalihim dengan harta, kemudian bi anfusihim dengan dirinya, a'zamu darajatan inda rabbihim. A'zamu darajatan inda rabbihim. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang agung, yang mulia, diangkat derajatnya, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inda rabbihim,
ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang seperti ini kata Allah adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi Bu, nanti kita seminggu lagi ke depan kita sudah berubah tahun, maka tekadkan dalam hati yaitu untuk memelihara iman dulu. Ya Allah, ya kan? Allahumma biquwwati minal imani wal Islam. Ini Bu doanya. Ibu pernah nggak doa ini? Hah? Oh, enggak ya? Oh, bahasa Indonesianya. Ini doanya begitu Mas Jabir. Yeah. Allahumma biquwwati minal imani wal Islam fi hadz zaman ya Allah ya rabbal alamin. Begitu ya? Ya Allah berikanlah kekuatan terhadap iman dan Islam di hadz zaman. Di zaman ini, karena zaman ini banyak godaan Bu. Wah, godaannya luar biasa, ya kan? Yeah. Bunyi azan kita masih pegang handphone, ya kan? Bunyi azan masih nonton TV. Kan beda dengan zaman dulu nenek moyang kita, nggak ada handphone, nggak ada TV. Begitu azan, ya udah bayar wudu azan, gitu kan? Makanya dulu nggak ada listrik, nggak ada TV, itu. Tapi banyak anaknya masih di zaman dulu itu. Iya. Ya karena dulu itu setelah sholat isya tidur, ya kan? Tidur, ya kan? Nah itu setelah sholat isya tidur, ya kan? Sekarang banyak teknologi, banyak yang dilihat. Nah itu maka sedikit anaknya sekarang. Kali banyak 3, 4 itu. Zaman dulu nggak ada, zaman sekarang Bu anaknya sampai 12 nggak ada. Nggak ada. Itu karena apa? Karena nggak ada yang dilihat. Dulu yang dilihat cuma istri itulah Mas Jeffrey, ya kan? Nggak ada mainan lain. Nggak ada main lain. Yang istri yang dimainin. Kalau sekarang banyak mainan tuh. Kadang-kadang kita dipanggil suami aja masih main handphone malah nggak kedengeran. Iya. Juga sebaliknya. Nah itu ya. Itu. Ulaika humul faizun. Jadi orang yang pingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, ya kan? Tadi pelihara itu. Nah itu, pelihara itu spirit kita supaya kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Memelihara iman. Yang pertama, kita jangan sekali-kali suuzon kepada Allah. Nah itu, kalau kita sudah suuzon kepada Allah, apapun tidak akan masuk ke dalam hati kita. Mas Jepri sudah nggak suka sama saya ngomong apapun nggak bakal didengar, benar nggak? Benar. Nah itu, orang suuzon kepada Allah itu berarti kan dia sudah nggak suka sama Allah, ya kan gitu. Iya Bu, lihat temennya dikasih rezeki, ya kan, beli mobil baru, kita tadi bertanya boleh, tapi jangan bertanya-tanya. Ya, iya Bu. Yang bahaya itu kan bertanya-tanya Mas Jepri. Kalau bertanya, Bu, mobilnya baru, iya. Cukup itu kan, sampai situ saja. Cukup sampai situ kan? Iya. Atau tanya cash apa kredit, udah selesai urusannya. Tapi kalau bertanya-tanya berbahaya. Itu tetangga saya, kok mobilnya baru ya? Kan bertanya-tanya, iya kan? Iya. Itu kredit apa cash ya? Suaminya kan pejabat, jangan-jangan. Nah, itu bertanya-tanya. Dari awal saya sudah ngomong, kita di sini boleh bertanya, tapi tidak boleh bertanya-tanya. Baik, Ustaz. Kita tahan dulu dan setelah ini nanti juga akan kita kasih kesempatan buat ibu-ibu yang mukanya udah pada penasaran, Ustaz ya. Tapi sebelum itu kita tahan dulu, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program acara Syiar. Dan kita masih ditemani dengan Ustadz Muhammad Irfan. Ustadz, Masya Allah, dengan beberapa pembahasan kita tentang spirit tahun baru Ustadz ya, 1445 Hijriah. Baik ibu-ibu Dharma Wanita LPP TVRI Jambi, luar biasa. Udah kesindir ibu? Sama El Hawa? Bisa aja bener kan Najwa ya. Wanita yang soleh lebih dari intan. Masya Allah. Kan kadang lagunya suka nyindir El Hawa, suka gitu memang ya, buat penasaran gitu ya. Di calling aja Bu. Melalui saya bisa kok. Manajernya ya? Tinggal hitungannya aja ya Bang Hafiz ya nanti. Baik, seperti janji saya tadi,
bersama ibu-ibu Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Saya persilahkan untuk langsung bertanya bersama Ustadz kita hari ini tentang spirit nih tahun baru. Kira-kira ibu-ibu nih pengen ada ancang-ancang apa nih tahun baru? Mungkin ada yang masih penasaran, nih gimana sih Ustadz nih buat tahun baru ke depan gimana? Saya persilahkan ibu untuk 3 pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Arimi Darwin dari Majelis Taklim TVRI Jambi. Iya. Pak Ustadz, ingin saya tanyakan yaitu amalan-amalan apa sajakah yang kita kerjakan dalam menjambut tahun baru Islam Muharram pada malam 1 Muharramnya. Iya. Itu saja Pak Ustadz. Baik. Atas penjelasannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, bener Ustaz. Gimana nih amalan-amalan kan kadang apa nyuci cincin gitu. Malam 1 Asyura ya kan? Iya, mau nyuci baju apa-apa Iya. gitu kan. Gimana Iya. nih Ustaz tentang amal-amal sunnah yang mungkin dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam amalan menyambut tahun baru itu secara spesifik memang tidak langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kan kita pasti selain Al-Quran, hadis, ada ijma, ada qiyas. Kemudian para ulama memberikan dan mengajarkan kepada kita. Iya. Di sore hari sebelum matahari tenggelam, ya kan? Kita membaca doa akhir tahun. Akhir tahun. Nah, itu ya. Kemudian setelah matahari tenggelam, artinya habis maghrib, kita membaca doa awal tahun. Kemudian di malam itu kita isi dengan muhasabah. Muhasabah itu menimbang diri. Ya, mengintrospeksi diri. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang mengintrospeksi dirinya, yang menghisap dirinya, nanti di hari kiamat akan diringankan dari hisapnya. Ibu, tuh ini kata Rasulullah, gitu ya. Orang yang selalu menghisap dirinya, maka nanti di hari kiamat akan diringankan hisapnya. Siapa orang yang menimbang-nimbang dirinya, aku ini berapa sih dosanya, tobatnya berapa, gitu ya. Udah jadi istri soleha apa belum, begitu ya. Itu kan menimbang, nah kan, muhasabah diri. Maka nanti di hari kiamat akan diringankan dari hisapnya. Coba. Tapi ada orang yang selalu menghisap orang lain, tapi tidak menghisap dirinya. Bener. Iya kan? Itu kebanyakan gitu. begitu. Suka gitu sih. Nah, itu. Kalau menghisap orang lain paling pinter itu Mas Jepri. Iya. Pinter banget tuh. Oh, si anu tukang ini gitu ya. Tukang ngibul, tukang segala macam. Iya. Ya kan? Sementara kita nggak pernah menghisap dirinya sendiri. Iya. Kalau kata pepatah itu apa? Semut di seberang lautan Nampak. kelihatan, sementara Kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Nah, ini orang yang tidak pernah menghisap dirinya. Nah, itu. Jadi muhasabah malam itu kita menimbang-nimbang diri, ya Allah, berapa banyak dosaku yang sudah kulakukan selama hidup ini. Umurku sekarang sudah 65 tahun, misal, ya kan? Berapa banyak kebaikan yang sudah aku lakukan? Berapa banyak dosa yang sudah aku lakukan? Berapa kali aku melawan suami, gitu ya? Berapa kali aku membantah perintah suami, misalnya begitu ya? Pada ketawa ibu. Itu. Itu kan langsung menghisap diri ya, Oh, menghisap iya, diri itu muhasabah di malam itu. Tetapi terkadang ada juga membuat semarak Muharram, dibuatnya tablik akbar, kemudian pawai obor, sah-sah saja. Yang penting itu bernilai siar, ya kan? Insya Allah kebaikan itu walaupun tidak diajarkan oleh Rasulullah akan mendapatkan pahala. Orang kita berbuat baik kok nggak dipahalain kan gitu kan? Nggak mungkin, gitu kan? Insya Allah. Maka dari itu sore hari kita baca doa akhir tahun. Ini mohon maaf kalau saya sama jamaah itu di malam itu biasanya sebelum maghrib baca doa akhir tahun. Nanti setelah maghrib kita baca doa awal tahun. Dilanjutkan dengan sholat tasbih biasanya. Itu saya ngajak jamaah-jamaah itu di malam itu kita sholat tasbih, kemudian sholat taubat,
kemudian sholat hajat. Nah, itu dengan tujuan apa? Yang pertama sholat tasbih. Untuk apa? Membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri sehari mandi berapa kali, tetapi terkadang membersihkan hati kita lupa, ya kan? Dengan membaca tasbih 300 kali, mudah-mudahan hati kita akan menjadi bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita sholat taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan di tahun yang lalu kita banyak dosa dan malam itu kita bertobat. Kemudian sholat hajat, ya kan? Untuk supaya kedepannya apa yang menjadi maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu ya. Itu Bu. Mudah-mudahan Ya kan? dapat kita lakukan bersama-sama di akhir mudah kok. tahun menyambut tahun baru. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, yang kedua. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Fevi Sundari. Iya. Saya juga dari Majelis Taklim Dharma Wanita LPP TVRI Jambi. Yang ingin saya tanyakan begini, seperti Pak Ustadz katakan tadi bahwa wanita itu ibadahnya di rumah wanita. Nah, sekarang kan dapat kita lihat bahwa wanita itu juga bekerja. Ya. Nah, jadi terkadang wanita bekerja ini nggak sempat masak gitu ya, nggak sempat masak atau nggak sempat nyuci. Jadi ada warung, ada laundry. Nah, bagaimana caranya agar walaupun bekerja di luar rumah tapi mempunyai nilai ibadah? Kan pengen juga gitu Pak Ustadz. Jadi pengen juga kita nambah-nambah gitu ya Pak Ustadz, nambah ibadahnya gitu Pak Ustadz. Nah, jadi gimana solusinya itu Pak Ustadz? Iya, baik. Baik Ibu. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Silakan Ustadz. Kita langsung wanita saja. bekerja ya untuk menambah penghasilan, ya kan? Atau terkadang memang jalan rezeki keluarga itu dari seorang istri, walaupun suaminya mungkin tidak banyak rezekinya. Semua itu nilai ibadah Bu. Ibu bekerja buat keluarga juga ibadah. Bagaimana kalau mengganti, kalau masak lalu kita catering misalnya kan, kemudian nyuci diganti dengan laundry ya kan. Kalau ibu sempat minimal baju suami itu ibu yang kerjakan, ya kan, itu minimal nih Bu ya, baju suami itu ibu yang kerjakan. Ini mohon maaf, tahadus binikmah. Istri saya itu nggak pernah mau dia walaupun dia bekerja, karena istri saya bekerja di rumah sakit juga, kadang dinas malam segala macam, dia nggak mau khusus baju saya dia yang gosok, dia yang nyuci, gitu kan. Itu minimal itu untuk untuk mencari pahala. Kalau untuk punya anak-anak, punya ini, biarlah di laundry, nggak jadi masalah, ya kan. Kemudian sebenarnya masak, nyuci itu, coba kalau dilihat itu semua tugas suami sebenarnya Mas. Iya kan, so, istri itu tugasnya di kamar itu kan dia itu ya, memang gitu tugasnya. Jadi kita sama-sama sih, semua kerjasama. Kita juga bekerja, kemudian suami juga nggak boleh memaksakan istri harus full service, ya kan? Karena tahu istrinya bekerja. Kalau misalnya pingin full service ya di rumah aja, gitu, nggak usah menjadi wanita karir, ya kan, di rumah aja, ya udah ngurus dapur, ngurus sumur, ngurus kasur kan gitu ya. Nah itu nggak usah bekerja. Begitu juga kita perempuan juga nggak boleh menuntut yang melampaui batas, karena memang kadang-kadang kita bekerja juga sama-sama capek, itu kan. Dan kita ibadah ini kan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah ya sholat, puasa segala macam, itu yang langsung berhubungan dengan Allah, ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ya kalau nggak sempat masak ya makan di luar, ya kan. Nah, itu ibadah ghairu, makan di luar, kita yang bayarin, itu ibadahnya luar biasa, ya kan. Ibu kalau habis ini bayarin kita makan bakso kan luar biasa juga itu. Ibadah juga. Ibadah juga. Jadi gitu Ustaz ya. Artinya semuanya juga harus saling komunikasi. Iya, saling komunikasi. Mudah-mudahan selalu saling meridhoi ya suami. Saling dan mengisi. istri. Saling mengisi. Baik, itu Ibu ya, menjadi solusi juga dari Ustaz. Pertanyaan terakhir Ibu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Santi Iswan dari Majelis Taklim Dharma Wanita juga Pak Ustaz. Iya. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, apa saja
yang dilarang yang dikerjakan pada bulan Muharram. Ya. Ini kan menyambut bulan Muharram. Jadi kalau masuk itu apa saja yang dilarang, larangannya benar, apa benar. saja. Baik, Makasih baik, itu baik. aja ya Pak Terima Ustaz. kasih Ibu, ini luar biasa juga nih pertanyaan. Apa nggak boleh ada acara kawinan Iya. gitu kan? Iya kan Bu? Jadi- Nanti sepi dong Jok Iya, El Hawa iya, kan? betul, betul. Gimana Jadi- Ustaz? Gimana Ustaz? Sebenarnya bulan Muharram itu kan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hmm. Di dalam Al-Qur'an katakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Jadi bulan-bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah itu dari mulai bulan Dzulqa'dah kan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 Iya. bulan itu. Nah, untuk mengisinya dengan amal soleh. Larangannya bagaimana? Sesuatu yang isinya kemubaziran. Contoh, mohon maaf. Ini di malam-malam tahun baru Masehi itu banyak orang yang hidupan kembang api, mercon segala macam. Itu kan mubazir itu, Mas. Iya, iya. Ya kan? Duit dibuang-buang. Gitu. Kemudian melakukan kemusyrikan. Ini mohon maaf. Orang-orang dulu nih, itu kalau malam 1 Muharram disebutnya dengan malam Asyura. Iya. Itu kan pada nyuci keris tuh, Mas. Iya. Punya Dengar. keris nggak? Punya keris? Nggak punya Ustaz. Oh, nggak punya. Keris yang satu punya? Punya ya? Punya Dicuci. dong. Dicuci. Itu ya. Dicuci. Nah, ini kan musyrik namanya atau syirik. Nah, hati-hati. Nah, itu. Jangan sampai kita nanti di malam tahun baru pergantian itu diisi dengan sesuatu yang mubazir, sesuatu yang tadi kemusyrikan, satu yang syirik, cuci keris, cuci cincin segala macam. Iya. Nah, Nggak boleh itu ya, itu. nggak boleh. Nah, itu ya, itu larangan memang itu. Jangan sampai itu terjadi dua Baik, baik. Karena itu kadang menjadi tradisi sih. Mohon maaf, kalau di Jawa itu banyak yang begitu, Mas Jepri, yang punya keris malam 1. Baik. Gitu. Kayaknya angker banget. Angker banget. Sampai ada film zaman dulu itu malam 1 Suro. Suro, Nah, ya. itu yang dibintang filmin oleh itu kan itu ada. Nah, itu kan jangan itu yang terjadi. Kemudian ada juga sesuatu yang membuat penghalang kalau di Muharram nggak boleh terjadi pernikahan, nggak boleh bangun rumah, nggak boleh. Itu yang nggak bolehin siapa? Justru itu bulan agung sebenarnya. Iya, Cuma karena dimuliakan, Ustaz, ya. dimuliakan. Tapi kadang tradisi budaya yang membuat terhalangnya kegiatan itu. Baik. Itu ya, Mas. Kadang-kadang gitu. Iya. Baik, itu Ibu ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan juga ilmu yang dapat kita aplikasikan. Baik Ustadz, nggak kerasa hampir 1 jam perjumpaan kita dan mungkin bisa disimpulkan dari perjumpaan kita ini Ustadz. Baik para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan sore hari ini, intinya adalah bagaimana kita berusaha ke depan lebih baik. Lebih baik dalam iman, lebih baik dalam akhlak, dan lebih baik dalam ekonomi. Baik. Itu yang akan kita kejar. Dan ketiganya ini jangan sampai disia-siakan, karena niatkan dalam hati ketiganya ini untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu Mas Devi ya. Iya baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan juga ilmunya Siap, Ustadz. insya Allah. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi dan juga terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya pada hari ini. Dan demikian pemirsa sajian dari kami Syiar pada sore hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.